Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan yang meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN, membuka seleksi P3K untuk gelombang ketiga ya, atau tahap ketiga. Dan pembukaan seleksi P3K tahap ketiga ini dimaksudkan untuk mengakomodir para honorer atau tenaga non ASN yang TMS ya, atau tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Karena jika tidak dibuka seleksi P3K tahap 3 atau gelombang ketiga, maka dipastikan akan banyak honorer atau tenaga non ASN yang tercecer. Artinya mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Padahal jika sesuai dengan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, seharusnya setelah bulan Desember tahun 2024 sudah tidak ada lagi honorer. Dan harapan ini tentunya disambut baik gitu ya oleh Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR RI juga berharap agar Kementerian Pan-RB dan juga BKN bisa berkomitmen gitu ya untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan honorer atau tenaga non ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan harapan agar bisa dibuka pendaftaran P3K tahap 3 gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Buka Pendaftaran P3K 2024 tahap 3, Selamatkan Honorer TMS dari PHK. Kita coba bacakan ya. Pemerintah didesak untuk membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3. Ini untuk menyelamatkan honorer TMS alias tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus menyelamatkan honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi P3K 2024. Jika tidak, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mengancam, kata Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto kepada CPNN Sabtu 9 November 2024. Menurut dia, pendaftaran P3K 2024 jangan hanya dibuka 2 tahap. Pemerintah harus membuka tahap ketiga untuk mengakomodasi honorer yang gagal tahap 1 dan 2. Dia menegaskan, tanpa membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3, akan banyak honorer yang tertinggal. Padahal tahun depan tidak boleh ada lagi honorer. Kalau pemerintah membiarkan yang TMS, honorer tidak tuntas tahun ini, ucapnya. Secara terpisah, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih mengatakan, Komisi 2 DPR RI telah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini agar jangan banyak honorer yang dijadikan TMS. Pak Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS, ucapnya. Dia menambahkan, harus dicarikan solusinya bagi honorer yang berstatus TMS. Jangan hanya dilepas dengan berbagai alasan. Honorer K2 terangnya banyak yang TMS karena surat keterangan pengalaman kerja. Oleh karena itu harus ada kebijakan khusus buat honorer TMS. Jangan mereka dibuang begitu saja. Mereka harus tetap diselesaikan sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Kementerian RB dan BKN. Seperti janji ex-Menpan RB Azwar Anas bahwa honorer ikut tes P3K 2024 hanya formalitas. Masa sekarang Menpan RB baru malah dipersulit dengan kesalahan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal, pungkas Nurbaitih. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para honorer yang berharap agar bisa dibuka pendaftaran P3K tahap 3 ya atau gelombang ketiga. Dan hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir para honorer atau tenaga non ASN yang TMS ya atau tidak memenuhi syarat pada seleksi P3K baik di tahap 1 ataupun tahap 2. Jadi tentunya hal ini cukup baik gitu ya.
Karena memang niatan dari pemerintah dalam hal ini BKN dan Kementerian Pan-RB adalah menuntaskan honorer gitu ya. Artinya jangan sampai ada PHK. Dan salah satu solusi yang terbilang pantas gitu ya, atau solusi yang benar gitu ya, membuka seleksi P3K di gelombang ketiga atau tahap ketiga. Jadi kita tunggu saja ya ke depan setelah dibukanya P3K gelombang kedua dan setelah pengumuman hasil seleksi P3K baik gelombang pertama maupun gelombang ketiga maupun gelombang kedua, semoga akan bisa dibuka gelombang ketiga. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.